Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Lili Usniatin SPD, mahasiswi PBG Bimbingan dan Konseling dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Asal instansi dari SMK Khairiyah Sumombito, Jombang, Jawa Timur. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan topik manajemen waktu dengan teknik diskusi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada kesempatan pagi ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Di mana layanan bimbingan kelompok ini kita akan melaksanakan yang namanya diskusi, di mana kalian yang awalnya belum mengerti materi yang akan disampaikan sama Bu Lili, jadi nanti kita bahas materinya bareng-bareng dan sehingga selesai dari bimbingan kelompok ini sama mengetahui dan sama bisa menerapkan ya. Sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan doa. Bisa dipimpin siapa? Iya. Untuk memulai pembicaraan kita ini, marilah kita berdoa secara hati. Doa mulai. Sebelumnya kalian semua ini sudah saling kenal apa belum? Belum, ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya. Untuk supaya kalian semuanya dikenal semua, kita akan berkenalan. Sebelumnya Bu Lili dulu yang kenalan. Perkenalkan, saya Bu Lili Usniatin sebagai guru BK dari kelas 9, kelas 10 akuntansi. Nah, untuk berikutnya bisa perkenalkan diri. Siapa namamu, Nak? Yang keras? Dari Desa Watu. Ya. SMP Negeri 1 Kesamben. Terus sebelahnya? Nabila. Wangi. MTS berapa? MTSN 8. MTSN 8 Jombang. Sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arski dari kelas 10 AKL. Kita jadi alamatnya Gondang sekolah MTS. Ya. Oke, sudah kenal semuanya ya? Ya, oke. Sebelumnya boleh ucapkan terima kasih banyak atas waktunya kalian yang sudah mau untuk datang ke tempat BK, ke ruangan BK. Untuk materi saat ini, saya akan menyampaikan materinya tentang manajemen waktu. Ya, manajemen waktu. Gimana untuk keseharian kalian? Setiap hari kegiatannya itu sama dari waktu ke waktu apa enggak? Sama. Berarti antara minggu kan libur. Kalau libur berarti tidak sama. Iya, benar? Benar. Kalau berarti hari-hari seperti biasa kecuali libur, itu sama kegiatannya apa tidak? Sama. Ada yang tidak, ada yang sama. Oke. Untuk sebelum kita membahas tentang manajemen waktu, Bu Lili punya sebuah apa ini namanya? Bisa dikatakan permainan. Bagaimana logika kalian untuk menyiasati agar
antara batu sama pasir ini bisa masuk ke dalam toples. Ya, ini bisa dikerjakan secara bersama-sama. Silakan bagaimana ide kalian masing-masing. Mungkin dari Dila, dari Rizky, Angga. Caranya untuk memasukkan batu sama pasir di dalam satu wadah toples, sehingga dalam waktu wadah toples ini semuanya masuk. Dan yang bisa mengawali silakan dikerjakan. Iya, mendekat. Bagaimana caranya kalian memasukkan semua media yang ada di sekitar toples bisa masuk semua ke dalam toples. Silakan, mungkin bisa didiskusikan bareng-bareng. Ini disuai Bu, masukkan lagi pasir. Dari sini batu. Coba tuh. Iya, boleh semuanya gantian. Silakan. You spent the night in a hospital bed 'cause you cut way too deep when you threw out your meds, and I got in a fight with my childhood best friend 'cause she told me you were doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. Ya. Oke, sudah selesai ya? Oke. Sekarang Bu Lili mau tanya, dari beberapa media sama pasir sama batu yang bisa masuk ke dalam toples, ini kalian semua itu berkoordinasi bareng-bareng apa sendirian? Bareng-bareng. Ini diibaratkan sebagai toples ini sebagai apa? Wadah, ya, sebagai wadah. Sedangkan batu dan pasir sebagai kegiatan kalian. Yang batu besar itu kegiatan yang sekiranya sampean anggap itu sangat penting dan sangat begitu, jangan sampai terlewatkan. Ya, demikian juga dengan pasir. Pasir ini kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil yang sekiranya itu tidak sebegitu sampai perhatikan, tapi hal ini itu tetap untuk mendukung dari yang namanya isi sebuah wadah toples waktu ini. Nah, dari sini ada yang bisa menjelaskan seperti apa hubungannya permainan ini dengan manajemen waktu yang akan kita bahas bareng-bareng. Ada batu besar, ada batu kecil, ada pasir yang sangat lembut, ada pasir yang sangat kasar. Nah, sama juga. Berarti ini bisa diibaratkan kegiatan kalian sehari-hari dalam satu waktu, dalam satu hari. Oke. Sekarang sebelum membahas lebih lanjut, Bu Lili ingin mengetahui bagaimana kegiatan kalian setiap harinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, silakan dibagikan. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah? Sudah. Oke. Sebenarnya permainan yang kalian mainkan tadi, permainannya itu sebenarnya seperti ini. Coba disaksikan, lihat.
Sanggup ya? Iya. Sanggup. Oke. Nah, untuk memahami apakah itu manajemen waktu? Ya, apa manajemen waktu? Oke. Yang sukses. Bagaimana caranya untuk bisa menganalisis karakteristik waktu untuk dibuat manajemen waktu yang supaya kita sukses? Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi itu evaluasi tentang apa? Meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Meluangkan waktu berarti kalian harus sanggup menyediakan waktu untuk mengerjakan tugas yang kalian anggap begitu penting. Seumpamanya sebagai pelajar, tadi yang kalian prioritaskan yang pertama sholat, selain sholat yang kedua sekolah. Kalau memprioritaskan sekolah, otomatis harus bisa meluangkan waktu kita untuk kegiatan sekolah. Ya, di dalam sekolah ini kegiatan yang paling sama anggap penting, yang sama anggap mempunyai bobot yang paling lebih daripada yang lain, itu yang mana harus diprioritaskan. Ya, sebelumnya sampai ada di jurusan akuntansi, pelajaran-pelajaran yang sekiranya mendukung dari jurusan kalian itu apa? Oke, eliminasi pencurian waktu. Nah, itu termasuk eliminasi pencurian waktu. Pencurian waktu gimana? Diam-diam waktu belajar, buka HP. Ternyata yang dilihat cuma HP saja, yang lainnya jadinya tidak dihiraukan lagi. Otomatis HP itu pemicu utama untuk pencurian waktu. Maka dari itu HP kalaupun penting silakan digunakan seperlunya. Ya, paham ya. Jadi harus diprioritaskan yang mana lebih penting, yang mana tidak seberapa penting, yang mana harus dihilangkan karena itu tidak begitu penting. Ya, terus delegasi. Delegasi di sini jika ada PR yang banyak, untuk meminimalisir waktu itu kalian harus menyiasati dengan membentuk kelompok. Karena apa? Dengan adanya membentuk kelompok nanti memudahkan kita untuk mengerjakan tugas kita. Ya, biarpun itu tidak dibentuk kelompok, tapi kalian harus punya inisiatif sendiri. Ya apa sih caranya? Bagaimana ya caranya supaya kita mengerjakan tugas itu lebih cepat, lebih baik, dan lebih. Karena apa? Untuk mengistirahatkan yang namanya pikiran, tenaga. Kalaupun kita kursus terus tidak ada istirahatnya, kita ujung-ujungnya akan sakit. Ya. Jadi di kesempatan waktu yang sudah kalian tuliskan ini, silakan dijadwalkan waktu kita untuk beristirahat. Kalaupun tidak bisa istirahat tidur, paling tidak kita istirahatkan badan kita dengan cara berlari. Ya. Nah, untuk melaksanakan aktivitas yang lain, kalaupun kita capek, kita tetap melakukan aktivitas apa bawaannya. Lemas, terus kalaupun kena satu omongan yang tidak enak di hati, mestinya kita emosi. Jadi dalam jadwal keseharian kalian harus ada yang namanya jadwal ya, paham ya? Jadi ya, bukan berarti kita bermalas-malasan, istirahat kita. Ya, kalaupun istirahat kita masih pakai HP, mau mencari apa lain, sosmed kan. Tapi kan tuh merasa seumpama istirahat kita tuh dari mulai pulang sekolah jam 1, dari rumah sampai setengah 2 sampai setengah 3 buat istirahat. Setengah 2 sampai setengah 3 di sela-sela waktu itu oke lah kita pakai untuk main HP. Kita batasi waktu itu harus kita batasi sampai jam berapa, jangan ya itu waktu kita untuk istirahat dan makan kita
selanjutnya, rehat, beristirahat merupakan hal yang penting. Jadi waktu-waktu di samping waktu-waktu yang sangat padat itu harus bisa meluangkan waktu untuk waktu istirahat. Karena apa? Untuk istirahat kan yang namanya pikiran, tenaga. Kalau kita forsir terus nggak ada istirahatnya, kita ujung-ujungnya akan sakit. Ya. Manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres dan kecemasan. Stresnya karena apa? Tugas yang kita lakukan itu belum selesai, terus sudah waktunya pelajaran mengumpulkan, mengumpulkannya apa? Buku. Dengan ada buku tuh ada stres itu apa? Hari-hari sehari ada pas kumpul loh Pak. Teman-teman sudah mengumpulkan semua. Dengan adanya itu terus kita merasa aduh panas dan sebagainya. Ya, iya Pak. Nah, itu bisa memanage. Nah, caranya ya apa? 60% untuk pekerjaan yang sudah terencana. Jangan diforsir semuanya itu dijadwal semuanya di situ, tapi harus ada kan di sini sih. Lihat ya. Di sini waktu sampean ada waktu senggang. Sebenarnya berarti di sekolah bisa sama di rumah kalau ganti baju setelah itu makan siangnya. Ini waktu-waktu senggang ini harus diadakan, harus ada kegiatan keluarga itu yang seumurnya. Oke, di kegiatan kita yang prioritaskan jamnya, ditetapkan jamnya, waktu belajar, waktu sholat, ditetapkan jamnya. Sebenarnya waktu sholat duhur biasanya jam 1. Oke, jam 1 harus konten. Jam 1 di biasanya sholat duhur kan kita senggang waktu antara melaksanakan kayak entah itu mandi, wudhu, bersih-bersih dan sebagainya, itu senggang waktunya sebetulnya 30 menit. Ternyata sholat duhurnya hanya 15 menit sudah selesai. Dengan senggang waktu itu kita bisa manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres dan kecemasan. Stresnya karena apa? Tugas yang kita lakukan itu belum selesai, terus sudah waktunya pelajaran mengumpulkannya apa? Buku. Dengan ada buku tuh ada stres itu apa? Hari-hari sehari ada pas kumpul loh Pak. Teman-teman sudah mengumpulkan semua. Dengan adanya itu terus kita merasa aduh panas dan sebagainya. Ya, iya Pak. Nah, itu bisa memanage. Nah, caranya ya apa? 60% untuk pekerjaan yang sudah terencana. Jangan diforsir semuanya itu dijadwal semuanya di situ, tapi harus ada kan di sini sih. Lihat ya. Di sini waktu sampean ada waktu senggang. Sebenarnya berarti di sekolah bisa sama di rumah kalau ganti baju setelah itu makan siangnya. Ini waktu-waktu senggang ini harus diadakan, harus ada kegiatan keluarga itu yang seumurnya. Oke, di kegiatan kita yang prioritaskan jamnya, ditetapkan jamnya, waktu belajar, waktu sholat, ditetapkan jamnya. Sebenarnya waktu sholat duhur biasanya jam 1. Oke, jam 1 harus konten. Sukses. Kalau kita yang jadi CEO, ya pasti sibuk banget ya. Mereka bukan hanya harus ngurusin manajemen perusahaan, tapi juga harus menjalankan peran lain. Entah itu jadi branding perusahaan, atau sesimpel ngurus keluarga di luar kantor. Nah, lo sendiri suka kebayang gak sih gimana cara para CEO ngatur waktu mereka? Apa sih yang ngebedain manajemen waktu CEO dan orang biasa? Di video ini, gue bakal ngebahas tentang gimana cara memanajemen waktu lo dalam bekerja agar lebih produktif, berkaca dari para CEO sukses. Buat lo yang udah bisa mengatur waktu dengan baik, good for you. Video ini bisa membantu lo belajar lebih banyak soal manajemen waktu. Tapi misalnya belum, ya misalnya, mungkin lo bisa sisihkan sebagian waktu lo buat fokus ngerjain pekerjaan lo. Setelah lo mengetahui kunci utamanya, lo bisa lanjut ke cara berikutnya.
yaitu gimana cara mengimplementasikannya. Hal pertama yang bisa lo lakuin adalah lo harus Sekarang kalian coba diskusikan apa makna yang terkandung dalam video itu tentang manajemen waktu yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba didiskusikan bareng-bareng, silakan didiskusikan, nanti hasilnya ditulis dan diungkapkan secara lisan. Silakan. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Ayo. Pengertian manajemen waktu adalah kemampuan untuk fokus dan memprioritaskan sebuah tugas adalah kunci bagi siapapun yang ingin mempertahankan produktivitas dimanapun. Dari sini ada yang mau menambahkan? Iya. Cara mengolah manajemen waktu yang pertama adalah membuat deretan kegiatan-kegiatan dan mengurutkan mana yang paling penting dan mana yang kurang penting untuk dikerjakan, mana yang harus diselesaikan secepat mungkin dan mana yang tidak perlu diselesaikan secepatnya. Selalu jaga tepat waktu, menjadikan aktivitas pendek, sedang, dan panjang dengan indikasi waktu masing-masing. Pastikan untuk bekerja di tempat yang tenang tanpa mengganggu. Yang tadi untuk yang disuruh beri untuk menyusun dari kegiatan awal mulai kalian bangun sampai tidur lagi, itu coba diprioritaskan kegiatan apa yang lebih utama, yang paling utama dulu. Dari yang paling utama, yang sedang, yang tidak seberapa penting itu diurutkan mulai dari awal. Coba silakan diurutkan. You spent the night in a Oke, sekarang sudah kalian prioritaskan. Sekarang saya ingin tahu hasilnya dari Putri untuk prioritas utama, sedang, dan yang tidak seberapa penting di dalam kegiatannya sehari-hari. Coba disebutkan. Jadi berdasarkan jadwal harian saya setiap hari, Ya. ada beberapa kegiatan yang saya prioritaskan setiap hari. Iya. Beberapa diantaranya adalah pertama, saya setelah bangun tidur, mandi, kemudian sholat subuh. Sholat subuh. Terus Sama yang kedua, belajar di sekolah. belajar, ya. Kewajiban sebagai seorang pelajar. Iya, memang ya. Kalau masalah belajar itu harus diutamakan karena sebagai pelajar ya. Terus selanjutnya? Yang ketiga adalah tidak lupa membantu orang tua saat di rumah. Iya, benar Sebagai anak yang sekali. baik. Iya, karena anak yang baik-baik ya. Oke. Dan yang terakhir, tidak lupa akan kewajiban sebagai seorang pelajar untuk belajar di rumah. Belajar di rumah ya. Oke, bagus. Kasih aplaus untuk Putri. Mulai dari tahapan yang pertama, membuat jadwal mulai dari awal kalian bangun sampai dengan kalian tidur lagi. Yang kedua, sudah menyusun prioritas jadwal yang paling utama dipergunakan dari yang penting, yang sedang, dan yang paling tidak digunakan. Terus di sini saya ingin tanya, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, ya? Bagaimana jadwal setiap kegiatan yang kita lakukan sudah terjadwal tapi tidak terlaksana? Bagaimana apabila jadwal kita sudah disusun, ya, tapi dalam setiap hari itu mesti ada yang terlewatkan, gitu ya? Oh iya. Pertanyaan yang bagus. Untuk jadwal-jadwal yang sudah tersusun rapi, sudah dijadwalkan, tapi hal-hal tersebut kadang kita itu ada yang kelupaan. Oh, belum melaksanakan kegiatan yang sebelumnya kita sebelum kita belajar, kita harus mengumpulkan buku-buku yang diperlukan untuk kita pelajari. Dari hari pertama terlupakan, yang kedua hari kedua lupa lagi. Nah, untuk lebih
efektif dan efisien. Setiap kegiatan itu harus yang namanya ada evaluasi. Evaluasi itu penilaian kegiatan-kegiatan mana ya yang terlewatkan. Itu kita akan disusun lagi dengan jadwal yang sama, tapi harus diprioritaskan hal-hal yang terpenting yang selalu terlupakan. Ya, paham dari situ? Oke. Selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana sih pemahaman kalian dengan materi manajemen waktu kali ini. Saya ingin tahu di sini ada lembar tugas untuk kalian kerjakan supaya kalian itu benar-benar memahami isi dari materi yang kita sampaikan hari ini, ya. Oke, ini dibagikan satu-satu. Oke, itu dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian ya. Pemahaman kalian bagaimana itu manajemen waktu yang kalian pahami setelah kita berdiskusi, melihat tayangan video, melakukan permainan, itu yang sama tangkap di situ itu seperti apa. Silakan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengetahui siapa yang bisa merefleksikan dari materi manajemen waktu untuk pertemuan kali ini. Iya, silakan. Kita harus mengatur kualitas sehari-hari dengan efektif dan efisien sesuai dengan prioritas penting, sedang dan tidak pilih kegiatan sehari-hari. Oke, berarti dari refleksinya itu dari kegiatan yang tidak penting ke kegiatan yang paling penting, kalian sudah harus bisa menuliskannya dan harus bisa memprioritaskannya. Dari sini sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin untuk berdoanya, ya. Untuk menutup pembicaraan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam hati berdoa mulai. Terima kasih atas waktunya dan atas undangannya ke ROLBK untuk bisa melaksanakan bimbingan kelompok secara diskusi. Terima kasih. Sekian dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.